lampu depan Vario 125 yang sekarang ini yang menjadi primadona brosis itu masih memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan untuk new Vario 125 nanti tidak akan mengganti lampu depan dan juga belakang. Dari hasil menerawang, iya, kita ikut-ikutan Kang Iwan Bandar. Dari hasil menerawang itu CBR 250 RR ini nantinya akan memiliki desain yang lebih greget, lebih sangar lagi brosis ya. Lebih sangar dibandingkan yang versi itu. Tidak beda dengan penerawangan lampu depan dan juga belakang dari Vario 125 nantinya. Lampu depan Vario 125 yang sekarang ini yang menjadi primadona brosis itu masih memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, dulu Robby Driver. Jumpa lagi dengan robbydriver.com. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa yang akan di launching oleh PT Astra Honda Motor besok pada tanggal 19 September 2022. Tapi kenapa Robby dapat undangan tanggal 26 September tahun 2022? Check it out. Ya, oke brosis. Ya, sudah lama nggak berjumpa lagi dengan robbydriver.com. Ya, biasanya Robby menyuguhkan informasi tentang kedatangan motor-motor baru, termasuk juga unit terbaru yang sudah di launching oleh PT Astra Honda Motor beserta juga dengan merek-merek yang lainnya. Nah, pada pembahasan kali ini, sebelum besok itu benar-benar tanggal 19 September 2022, yang di sana nantinya sudah ada teman-teman blogger dan vlogger yang sudah diundang oleh PT Astra Honda Motor untuk datang dan juga datang ke lokasi secara langsung. Ada juga yang datang secara virtual ya. Kenapa demikian? Ya karena memang kuotanya masih belum bisa menjangkau untuk semuanya, sehingga besok itu untuk Robby Driver mengikuti launching new model dari PT Astra Honda Motor via virtual. Nah, tetapi Robby dapat undangan juga besok pada tanggal 26 September 2022 untuk datang ke Jakarta. Nah, untuk acaranya apa? Robby sendiri juga belum tahu. Tetapi untuk kali ini kita akan bahas tentang komponen yang digunakan oleh new model Vario 125. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya besok pada tanggal 19 September itu adalah launching dari CBR 250 RR. Yang benar yang mana? Ini Robby juga belum tahu pastinya. Tetapi keduanya ini sama-sama memiliki peluang besar yang besar ya. Memiliki peluang yang besar ketika CBR 250 RR ini sudah lama sekali tidak mendapat sentuhan model ataupun desain. Yang selama ini sudah terjadi pada CBR 250 RR adalah tambahan dari new engine yang sudah dilengkapi dengan assist dan sleeper clutch ya, dan juga benar itu ya, assist dan juga sleeper clutch. Tetapi untuk yang Vario 125 ya, seharusnya ini barengan juga dengan Vario 160 ya, karena dulu sejak Vario 125 yang pertama itu keluar dua kali ya, yang new LED pertama, terus LED yang generasi kedua itu mereka selalu beriringan dan memiliki bentuk yang sama, hanya sedikit perbedaan pada fisik seperti bentuk pelek ya, dan seperti itu yang terakhir. Tetapi untuk kali ini sama-sama memiliki peluang yang besar ya brosis ya, sama-sama memiliki peluang. Artinya CBR 250 RR juga berkesempatan untuk dilakukan new model. Berikut juga untuk Vario 125 yang tidak kalah ya untuk segera ditelurkan, karena isu yang sekarang ini beredar banyak sekali ya, renderan dari teman-teman Robby ya, seperti dari Kang Motoblast dan juga Kang Arul ya, itu mereka sudah merender new model dari Vario 125 nantinya. Dan ada juga teman Robby itu dari CX Rider itu juga merender untuk Vario 125 yang memiliki basic desain mirip dengan Vario 160. Nah, oke. Dan di sini Robby memiliki pandangan tersendiri mengenai Vario 125.
Nah, di sini kita bahas Vario 125 saja karena apa? Untuk CBR 250 RR ini terus terang Robi tidak dapat gambaran sama sekali ya. Jadi buntu buntu gitu ya karena dari hasil menerawang, iya, kita ikut-ikutan Kang Iwan Bandar. Dari hasil menerawang itu CBR 250 RR ini nantinya akan memiliki desain yang lebih greget, lebih sangar lagi proses ya. Lebih sangar dibandingkan yang versi sekarang. Sekarang aja udah sangar ya, udah gahar. Nantinya yang CBR 250 RR atau New CBR 250 R dia akan lebih sangar lagi ya. Karena semakin ke sini kita lihat untuk desain-desain yang ditelurkan oleh PT Astra Honda Motor itu semakin memiliki aura yang sangar ya bro sih, lebih sangar lagi ya seperti itu. Terlihat dari Vario 150 ke Vario 160 itu kalau kita lihat itu Vario 160 memiliki aura yang sangar dan gahar seperti itu bro sih. Nah, tidak lupa untuk Vario 125 ini besar kemungkinan nanti juga akan lebih sangar lagi. Tidak menutup kemungkinan untuk CBR 250 RR, tetapi kita sekarang lebih fokus ke Vario 125 saja. Apakah nantinya akan tetap menggunakan basic komponen seperti ini atau nantinya dia akan berubah total? Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita flashback terlebih dahulu pada CB150X. Oke, ya. CB150X. Dari CB150 LED ya, itu sampai sekarang setelah jadi LED ya, lampu depan dan belakang itu masih tetap digunakan sampai dengan jadi all new CB150R ya, ingat ya, itu part lampu depan dan belakang itu masih sama plek sejak CB150R yang LED sampai sekarang tetap nyala. Dan lampu depan dan belakang juga diterapkan pada CB150X. Artinya apa bang? Artinya menurut prediksi Robi, besar kemungkinan PT Astra Honda Motor tidak akan mengambil langkah yang berbeda yang diterapkan pada New CB pada Vario 125 nantinya, atau kita lebih sebutnya New Vario 125 facelift. Kok gitu ya? Karena di sini menurut prediksi Robi, Vario 125 nanti tetap masih menggunakan komponen yang sama, yaitu apa? Lampu depan dan juga belakang Vario 125 yang sekarang. Kok yakin bang? Ya sebenarnya nggak yakin sih, cuma dari beberapa analisa yang sudah dilakukan oleh PT Astra Honda Motor, di sini Robi mengamati bahwasanya dia tetap mempertahankan komponen yang itu diapresiasi oleh masyarakat. Artinya apa? Desain bagus itu sangat susah untuk diciptakan khusus ya, dan desain bagus juga yang bisa diterima oleh masyarakat banyak itu buatnya juga susah khusus. Ketika ada satu model bagus, tentunya juga nanti akan dipertahankan. Termasuk juga di sini Robi pernah bertanya kepada apa ya? Atau pernah bertanya atau ada yang pernah menanyakan kenapa lampu depan dari EDV New EDV 160 itu dan juga lampu belakang masih menggunakan lampu yang sama pada CB EDV 150. Coba diingat-ingat, bener nggak? Bener kan? Lampu depan dan juga belakang pada EDV 160 itu sama dengan EDV 150. Katanya lampu depan ini dan juga belakang masih diapresiasi oleh PT Astra Honda Motor karena memiliki desain yang bagus seperti itu. Tidak beda dengan penerawangan lampu depan dan juga belakang dari Vario 125 nantinya. Lampu depan Vario 125 yang sekarang ini yang menjadi primadona proses itu masih memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan untuk New Vario 125 nanti tidak akan mengganti lampu depan dan juga belakang. Itu poin yang pertama. Ya, masuk akal nggak? Ya, insya Allah masuk akal ya. Namanya juga prediksi loh ya, ini prediksi. Oke. Berikutnya, prediksi yang kedua adalah karena nanti menggunakan lampu yang sama, artinya untuk
frame atau cover body yang atas itu pastinya akan memiliki garis desain yang sama, tetapi akan ada perubahan di bagian yang vital. Ya, kira-kira kira-kira untuk bagian area plat nomor dan juga head cover pasti nanti akan ada perubahan. Oke, itu yang pertama. Berikutnya pada bagian fairing ya, fairing di sayap kiri dan kanan ya. Itu besar nanti kemungkinan akan sepertinya akan menjadi killer Aerox 155. Kenapa? Kalau menurut dari analisa Robby ya, menurut analisa Robby Driver, di sini nanti kemungkinan dari frame yang sama pada Vario 125 untuk area lampu tidak menutup kemungkinan untuk bagian bawahnya nanti ada bagian yang sedikit lebar ya. Kalau kita lihat dari Vario 125 yang sebelumnya itu kan gitu ya, jadi pipi atau fairing kanan kiri ya, bodi kanan kiri, sayap kanan kiri itu langsung menyatu ya. Kalau kita lihat dari Aerox 155 itu agak dikeluarkan sedikit, itu bisa jadi peluang untuk New Vario 125 nantinya. Oke, bodinya untuk bagian belakang ya, sorry sebelumnya, untuk bagian samping nanti brosis bisa lihat di video Robby sebelumnya atau bisa brosis lihat foto ini. Oke, untuk berikutnya itu prediksi loh ya, itu prediksi. Dan untuk berikutnya pada bagian belakang kita juga flashback pada EDV 160. Dari EDV 160 ini kalau kita lihat sepintas itu tidak berbeda dengan EDV 150, tetapi sebenarnya untuk bodi belakang pada EDV 160 itu ada perubahan, termasuk juga nanti kemungkinan akan diterapkan pada Vario 125 ya. Karena apa? Untuk framingnya dari bagian belakang itu pasti nanti akan sama dengan framing yang Vario 125 sekarang ini, tetapi untuk bagian di bawah joknya nanti kemungkinan akan ada yang berbeda atau sedikit ubahan lah, pasti disesuaikan dengan bodi yang di depan seperti itu. Untuk mesin besar kemungkinan informasinya ya, informasi atau isunya ya, itu nanti akan menggunakan mesin 4 klep ya, 125 4 klep. Wah, jadi apa nih nantinya ya, lebih kencang. Oke, itu untuk yang pertama. Pasti untuk rangka ya, rangka termasuk ESAF ataupun tidak ESAF, tapi besar kemungkinan nanti sudah menggunakan rangka ESAF. Karena apa? Untuk dimensinya pasti nanti Vario 125 nanti akan lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi tidak akan sama dengan Vario 160 ya. Itu untuk framenya. Dan kita lihat untuk mesinnya pasti nanti sudah sama menyusul dengan kakaknya Vario 160 yang menggunakan engine mounting di atas. Seperti layaknya juga Honda EDV 160 ya. Ini EDV 150 itu menggunakan engine mounting di bawah, tetapi untuk EDV 160 dia menggunakan engine mounting di atas. Itu brosis. Jadi buat brosis ya, besok itu yang launching apa? Kalau dari opini Robby Driver pribadi itu lebih cenderung ke Vario 125, tetapi ya ini tidak menutup kemungkinan untuk EDV untuk CBR 250 RR juga nantinya akan ganti model. Ya, itu beriringan lah ya. Nanti mana yang di launching lebih dulu. Kalau tidak, misalkan nanti launching CBR dulu, tidak lama kemudian pasti CBR Vario 125. Setelah Vario 125, misalkan Vario 125 dulu, pasti nanti disusul dengan CBR 250 RR. Oke. Dan untuk CBR 250 RR belum banyak yang berani merender karena mungkin masih sangat rahasia sekali. Adapun yang sudah merender itu sama dengan CBR 1000 RR, tapi itu tidak mungkin karena CBR 1000 RR itu pasti lebih spesial, maka tidak mungkin untuk diduplikasikan ke chassis yang lebih kecil. Oke. Nah, nanti tanggal 26 itu Robby ke Jakarta, belum tahu pasti. Nanti di sana itu akan ada sesi new launching product atau sesi test ride-nya. Jadi pastinya brosis pantengin channel robbydriver.com untuk mendapatkan informasi.
apa sih yang Robi lakukan di Jakarta besok tanggal 26 September 2022. Oke, jadi kita tunggu sama-sama besok jam 2. Besok jam 2 itu kita launching virtual, dan semoga di situ kita nanti bisa mendapat jawaban apa yang akan di-launchingkan. Tapi biasanya nanti sebelum jam 2 pasti sudah ada beredar unit atau produk apa yang di-launching. Oke, itu tadi informasi dari robidriver.com. Jangan lupa untuk selalu baca di robidriver.com dan juga mengikuti subscribe di channel robidriver.com. Itu semoga bermanfaat dan semoga hari menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.